Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syakir Syarif, NIM 2220037. Saya dari Prodi PBA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya akan menyetor hafalan materi sebagai UAS Ilmu Tauhid. Baiklah. Bab 7. Realisasi syahadatain. Syahadatain akan menambahkan semangat kerja dan pola hidup yang dinamis. Hubungan cinta Allah, di mana Allah mencintai mereka yang mencintai Allah, dan ini merupakan hubungan kerja dan jual beli yang mana keuntungannya seluruhnya akan diberikan kepada orang yang beriman. Pola mukmin terhadap Tuhan. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan, yaitu kecintaan Allah kepada makhluknya tidak perlu dipertanyakan, dan seharusnya yang akan dipertanyakan adalah kecintaan makhluk kepada Allah. Maka disinilah kita akan bisa membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang kedua, rijalah atau jual beli. Rahsia yang dapat kita petik dari hubungan ini adalah bahwa Allah hendak menghargai kita sehingga Ia memposisikan diri sebagai penjual dan Dia sebagai pembeli. Hal ini dimaksud agar kita bekerja dan berusaha menyiapkan bekal dan modal. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197 yang berbunyi, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang ketiga, amal, yaitu di sini kita tidak diperlukan oleh Tuhan, karena ketaatan kita tidak akan menambahkan kebesarannya, dan karena kemaksiatan kita tidak akan pula mengurangi kekuasaannya. Maka jika kita berbuat kebaikan, hendaklah kita menguji dengan nama Allah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 10 yang artinya, bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu. Yang keempat, hati yang sehat, yaitu hati yang terbebas dari segala penyakit seperti riya, tadabbur, dan sejenisnya. Hati yang sehat akan diraih oleh orientasi hidup yang benar, yaitu orientasi yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 8. Ma'rifatullah
pengertian dan urgensi. Ma'rifatullah yaitu mengetahui dan mengenal Allah atau sakilahi, bukan mengenal zatnya Allah, karena hal ini tidak mungkin terjangkau oleh kapasitas manusia yang terbatas. Ma'rifatullah mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ma'rifatullah. Ibnu Qayyim mengatakan seseorang dianggap ma'rifatullah apabila telah mengenal asma Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Hakikat ma'rifatullah. Ibnu Qayyim mengatakan ada dua macam mengenal Allah. Yang pertama, mengenal Allah dengan pengakuan. Yang kedua, mengenal Allah dengan hubungan konsekuensi tubuhnya, rasa malu, cinta, keterkaitan hati dan kerinduan jiwa. Bentuk ma'rifatullah. Ibnu Qayyim mengatakan ada dua kategori. Yang pertama, manusia secara umum, yaitu orang yang memiliki akidah dan moralitas yang lurus ataupun menyimpang. Yang kedua, manusia secara khusus, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensi ma'rifatullah. Yang pertama, sebagai puncak kesadaran untuk keadaan perjalanan manusia selanjutnya. Yang kedua, sebagai landasan spiritual manusia yang keseluruhannya. Yang ketiga, mendorong manusia untuk mengenal para nabi dan para rasul, untuk mempelajari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya manusia mengetahui perjalanan hidupnya. Bab 9. Cara mencapai dan penghalang ma'rifatullah. Cara Imam Al-Ghazali mencapai ma'rifatullah yaitu dengan menjaga kesucian jiwanya dan kesucian hatinya. Jika totalitas jiwanya telah suci dan hatinya telah dipenuhi dengan zikir kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kearifan dan bimbingannya. Untuk mencapai ma'rifatullah yaitu dengan mendahulukan mujahadah atau bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu dan menjauhkan sifat tercela yang ada pada dirinya. Dan dirinya dengan penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang ma'rifatullah. Yang pertama, al-kubru, sombong. Yang kedua, al-zulmu, zalim. Yang ketiga, al-kazibu, dusta. Yang keempat, al-fusuku, fasik. Yang kelima, al-fasadu, fasad. Yang keenam, al-kufru, ingkar. Yang ketujuh, al-ghaflah, lengah. Yang kedelapan, kasratul ma'as, banyak berbuat durhaka. Dan yang terakhir, al-irtiyab, ragu-ragu. Bab 10. Macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala
dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 63 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah taala dalam segala perbuatannya berdasarkan niat takarrub atau mendekatkan diri yang disyariatkan, seperti doa, nazar, takut dan tawakal. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 36 yang artinya, sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyeru, maka sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Yang ketiga, asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 15 yang berbunyi, faman aslamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Artinya, maka siapakah yang paling zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah. Bab 11. Pengertian syirik dan bahayanya. Syirik itu merupakan kebalikan dari tauhid. Syirik adalah menyekutukan Allah atau mengakui banyak tauhid. Syirik secara istilah yaitu perbuatan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik akbar, yaitu syirik yang tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang artinya, jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu telah menjadi orang-orang yang musyrik. Yang kedua, syirik asghar, yaitu syirik yang masih ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya memakai azimat, mantra, peramalan dan lain-lainnya. Bahayanya syirik. Yang pertama, syirik asghar. Yang pertama, hilangnya seluruh amal. Yang kedua, terkena ancaman dari dalil-dalil syirik. Yang ketiga, termasuk dosa besar. Yang kedua, bahayanya syirik akbar. Yang pertama, kezaliman yang besar. Dalam firman Allah yang berbunyi, inna syirkal zulmun azim. Artinya, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, jika dia meninggal dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hilangnya seluruh amal. Yang terakhir, yang keempat, kekal di dalam neraka. Bab 12 tentang syirik. Syirik berasal dari kata asyraka, yang artinya berserikat atau sebagian nasib.
macam-macam syirik. Syirik secara kualitas ada dua. Syirik asgar jali dan syirik akbar jali dan asgar khafi. Syirik asgar jali ada 4 macam. Yang pertama syirik dakwah, yaitu di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga selain kepadanya. Yang kedua syirik niat, yaitu suatu bentuk ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemaksiatan kepadanya. Yang keempat syirik kecintaan atau mahabbah, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal kecintaan. Syirik asgar khafi ada 2 macam. Yang pertama syirik zahir, nyata, yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, seperti melakukan bersumpah selain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syirik khafi, yaitu syirik dalam bentuk keinginan dan niat, seperti ingin dipuji dan ingin didengar oleh orang lain atas ibadah yang dilaksanakannya.